Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, syukur alhamdulillah pagi ini kembali kita bisa memenuhi panggilan Allah menegakkan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita banggakan ini. Mudah-mudahan semua anugerah berupa kekuatan jasmani, rohani, iman, Islam kita dicatat Allah sebagai amal soleh kita masing-masing. Amin. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam meniti sunnahnya, mendakwahkan risalahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini seyogyanya yang menyampaikan materi kultum Ustadz Ihsan, namun semalam beliau meminta agar saya membadalkannya karena beliau ada kegiatan yang membuat beliau tidak bisa hadir pada pagi ini. Saya akan memanfaatkan waktu yang sangat berkah ini untuk saling mengingatkan tentang nasihat kehidupan. Jadi tampaknya yang namanya nasihat itu bukan hanya sekarang ya. Dari zaman dulu hidup itu selalu saling memberi dan menerima nasihat. Kita ini tinggal mewarisi saja gitu. Orang-orang soleh terdahulu itu tidak lepas dari saling memberi nasihat, baik antara guru dan murid atau antara sesama mereka. Bahkan sesama imam mazhab pun saling memberi nasihat. Karena itu wajar kalau orang-orang terdahulu itu orang-orang yang kualitasnya lebih baik daripada hari ini. Karena mereka itu generasi yang suka memberi dan menerima nasihat. Sebagaimana yang akan saya sampaikan, dan ini berkali-kali sudah disampaikan sebetulnya, nasihat Imam Al-Ghazali dalam bentuk tanya jawab kepada santri-santrinya, kepada muridnya. Ini memberikan satu hikmah bahwa ternyata di dalam proses pencerdasan murid itu memang harus melalui dialog, lewat pertanyaan-pertanyaan. Di dalam dialog antara Imam Al-Ghazali dan para muridnya ini mungkin bagi kita kelihatan sederhana ya. Dianggap mungkin biasa-biasa saja. Tapi sejatinya kalau nanti kita resapi, ini sebuah pelajaran yang agung. Pelajaran yang bernilai tinggi bagi orang-orang yang menginginkan kehidupan selamat dunia dan akhirat. Dialog apa yang saya maksud? Dialog ketika Imam Al-Ghazali mengajukan 5 pertanyaan kepada para muridnya. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, hai murid-muridku, tahukah kalian apa sesuatu yang paling dekat dalam kehidupan di dunia ini? Maka para muridnya menjawab dengan polos, tentu guru yang paling dekat ya orang tua, sanak saudara, karib kerabat. Karena orang-orang inilah yang sering berinteraksi dengan kita. Kata Imam Al-Ghazali, jawabanmu benar, tetapi yang paling benar, sesuatu yang paling dekat dengan kehidupan manusia adalah al-maut, yaitu kematian. Bagi kita barangkali memandang kematian itu sesuatu yang masih jauh.
Apalagi yang usianya masih muda, masih gagah, masih sehat gitu ya. Seneng olahraga, main pingpong, badminton, mungkin disangkanya masih lama mati. Padahal tidak. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayadah. Di mana saja kamu berada, di situ kematian mengintipmu. Kamu akan berjumpa dengan kematian. Walau kuntum fi burujim musyayadah, sekalipun engkau berlindung di balik dinding benteng yang tinggi dan perkasa. Ini yang kemungkinan diantara saya dan kita semua menganggap kematian itu jauh, padahal tidak jauh. Dia adalah perkara yang sangat dekat dalam kehidupan kita ini, dan kepastian itu tidak bisa dipungkiri siapapun. Dia akan mengalaminya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini pertanyaan yang pertama. Apa yang paling dekat dengan manusia di dunia? Ternyata bukan orang tua, bukan saudara, bukan teman, tetapi adalah kematian. Kemudian Al-Ghazali mengajukan pertanyaan kedua. Lantas apa sesuatu yang paling jauh menurut kalian, wahai murid-muridku? Kata murid-murid Al-Ghazali, sesuatu yang paling jauh adalah bulan, matahari, bintang-bintang. Karena memang jarak antara diri kita di bumi ini dengan benda-benda antariksa itu mungkin triliunan kilometer. Jauh dalam ukuran akal manusia. Tetapi sebetulnya bukan itu yang dimaksud Al-Ghazali. Benar jawaban kalian bahwa yang terjauh adalah ketika kita hendak mendekati posisi bulan matahari. Tapi ya, jawaban yang paling benar adalah sesuatu yang paling jauh adalah masa lalu, masa yang telah kita tinggalkan. Dengan upaya apapun tidak akan pernah bisa kembali. Sudahlah. Masa lalu jangankan sekian bulan, sekian tahun, sekian abad. Sehari yang kita lewati tidak bisa kita putar. Itu waktu, masa lalu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, waktu cuma 3 bagi manusia. Yang sudah kita lewati, masa lalu yang sudah kita lewati, masa yang akan datang yang belum pernah ada kepastian, dan waktu hari ini. Dan itulah sesungguhnya waktu yang sebenarnya. Sehingga ini selaras dengan salah satu hadis yang masyhur. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Wa man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fahuwa khasirun. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih bagus daripada hari-hari yang telah lewat, itulah orang yang beruntung, orang yang mendapatkan laba. Barang siapa yang hari ini sawa'un atau sawa'an, sama saja dengan yang kemarin, itulah orang yang kategorinya rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari yang akan datang, itulah golongan orang-orang yang mal'unun, yang terlaknat. Karena itu kita ditantang, saudaraku, untuk bagaimana mengelola waktu. Yang lewat gak akan pernah bisa kita kembalikan. Waktu yang akan datang kita belum punya kepastian. Waktu yang sesungguhnya, waktu yang sekarang sedang kita nikmati. Karena itu memperbagus amal, sesuatu yang niscaya kita lakukan ketika waktu itu masih ada di samping kita. Ini adalah sesuatu yang terjauh menurut Imam Al-Ghazali. Pertanyaan ketiga, wahai murid-muridku, kemudian apa sesuatu yang paling besar bagi manusia? Kata para murid Al-Ghazali, yang paling besar tentu ya guru, bulan, matahari. Kalau di dunia ya gunung-gunung.
Karena memang dalam pandangan mata manusia itulah benda-benda yang besar. Tapi Al-Ghazali mengatakan betul jawaban kalian, tapi yang paling benar, sesuatu yang paling besar adalah hawa nafsu. Itulah yang menyebabkan kemudian umat manusia menjadi terjatuh. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Quran surat Al-A'raf 179. Jadi pendengaran, penglihatan, hati kalau dikendalikan oleh nafsu, maka menyebabkan si pemilik pendengaran, penglihatan hati itu akan mendapatkan posisi hina, bahkan lebih hina daripada hewan ternak. Begitulah sesuatu yang sering diabaikan manusia, yaitu sesuatu yang sebetulnya mengancam, menjatuhkan, tapi dianggap sepele. Kemudian pertanyaan keempat, wahai murid-muridku, kemudian aku bertanya, apa sesuatu yang paling berat bagi manusia? Para santri menjawab, ya guru, sesuatu yang paling berat tentu sama gunung. Kalau hewan gajah. Kata Al-Ghazali, betul jawabanmu, tapi yang paling benar, sesuatu yang paling berat adalah memikul amanah. Nah, ada satu kecenderungan manusia itu memang doyan sekali dengan amanah, bahkan kadang-kadang dengan cara apapun untuk bisa mendapatkan amanah. Tapi yang kemudian ia lupakan adalah menunaikan amanah, menjaga amanah. Ada orang rela tipu-tipu, ada orang rela rasuah atau menyuap, ada orang rela menjatuhkan kawan, dan berbagai macam cara hanya untuk mendapatkan amanah. Ya ikhwah, ketahuilah, setiap amanah yang dibebankan di pundak kita, sebetulnya kita sedang menghadapi satu yang sangat berat. Ya, semakin besar, semakin banyak titipan-titipan amanah yang ada dalam bahu kita, maka semakin berat pula yang harus kita pertanggungjawabkan, kecuali kita diberikan pertolongan Allah untuk al-amanah. Mari kita menasihati diri kita masing-masing, sekecil apapun yang Allah amanahkan di pundak kita, pastikan bahwa itu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Apalagi di alam-alam seperti sekarang ini, betapa manusia sudah lepas kontrol, haus dengan kekuasaan, haus dengan jabatan. Tapi begitu Allah amanahkan, banyak yang kemudian ingkar amanah. Banyak hadis, banyak ayat yang mengancam orang-orang yang berkhianat. Kemudian yang terakhir, Imam Al-Ghazali bertanya kepada para muridnya, wahai murid-muridku, apa sesuatu yang paling ringan dalam kehidupan manusia, yang dianggap ringan oleh manusia? Para murid menjawab, ya guru, tentu yang paling ringan adalah kapas, dedaunan, angin. Itu adalah menurut kami benda-benda yang ringan. Tapi Al-Ghazali mengatakan betul, tetapi yang paling benar adalah tarkus sholah, meninggalkan sholat. Lihatlah lingkungan kita, masyarakat kita. Sekalipun menyatakan muslim, tidak semuanya tersadar dengan sholat. Masih banyak kita jumpai orang-orang yang menganggap sholat itu sesuatu yang tidak penting. Meninggalkan sholat dianggapnya sesuatu yang biasa. Kita kadang-kadang harus bersyukur ya ketika diri kita menjadi orang yang ditolong Allah bisa sholat. Karena sholat ini demi Allah. Tidak ada yang bisa mengingkarinya, akan menjadi standar kita. Berbagai macam dalil. Nanti di akhirat kuncinya hanya satu kata, sholat.
awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Bahkan ketika seorang muslim tarkus salat, tidak ragu-ragu orang itu distempel al-kafir. Man tarakas salat muta'ammidan faqad kafara jiharun. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, dengan nyata-nyata, dengan terang-terangan, maka sejatinya dia adalah orang kafir. Saudaraku yang dirahmati Allah, terkait dengan poin yang terakhir dan kita selaraskan dengan kultum kemarin pagi yang disampaikan Ustadz Ikhwan, maka kita punya program. Insya Allah dari masjid ini akan kita bentuk beberapa kelompok nanti, bisa 4, bisa 5. Kita akan coba silaturahim ke warga kita, jamaah kita, saudara-saudara kita yang mungkin perlu kita tunjukkan cinta kasih kita tentang penyadar dan sholat. Jangan terlalu kita bergembira dengan keasyikan kita ibadah di masjid ini. Kita sudah bagus, tapi belumlah sempurna ketika kita hanya membaguskan diri sendiri. Kita harus mengajak yang lain juga bagus. Kita tersentuh ketika kemarin ada kultum singkat, kemudian kita mulai diskusikan. Karena itu nanti kepada para asatid, pada jamaah, ketika nanti kita bikin beberapa kelompok, kemudian kita ambil waktu apa pada asar, pada maghrib, kita akan silaturahim, akan kita identifikasi saudara-saudara kita yang belum bisa berkumpul di masjid ini. Kita akan coba, akan kita tunjukkan ar-ruhama, kasih sayang kita. Kita akan buktikan bahwa kita bukan hanya asyik kebaikan diri sendiri, tapi kita juga mengajak yang lain. Dan mudah-mudahan kita niatkan karena Allah, bukan karena kita ingin dibilang soleh, bukan. Ingin dibilang sok, tidak. Karena kita tahu betapa amanah yang tadi berat. Takmir dalam hal ini diberikan amanah besar, maka menjadi beban yang berat bagi pengurus masjid kalau nanti ternyata selama menjadi takmir tidak menambah jamaah. Karena itu mari kita saling mendukung. Mudah-mudahan dalam waktu singkat nanti sudah ada daftar siapa-siapa nanti yang akan berkunjung ke rumah saudara kita, si fulan. Kemudian kita di sana mengajak dengan baik, dengan bahasa yang santun. Yuk bersama-sama kita rengkuh bau-bau saudara kita untuk bersama-sama berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kultum ini memberikan satu tambahan wawasan terutama bagi diri saya pribadi dan juga kepada kita sekalian. Sekalipun kisah ini kisah lama dan selalu diulang-ulang oleh para ustadz, tapi menurut hemat saya tetap harus disegarkan, karena memang kadang-kadang kebaikan itu harus selalu diingat-ingatkan. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasr minallah wa fadlukum qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.